Masa nggak pengen khotbah Bapak Ibu? Biarkan present worship aja yang terus berlangsung. Terkadang di dalam hadirat Tuhan, kita kayak gitu ya, belajar untuk bisa menikmati. Sometimes kita nggak perlu ngomong apa-apa. Izinkan Dia yang berbicara dan melayani kita. Inginkan sebuah perkara rohani, melebihi tata ibadah yang kita ketahui. Saya berdoa, GMS Balikpapan akan semakin erat dengan hadirat Tuhan. Semakin dekat setiap orangnya, semakin jadi pribadi yang haus menginginkan itu. Karena itu kunci bertumbuh. Cuman Tuhan, semua itu tambahan. Ya, gitu ya. Oke, sepanjang hari ini saya menyampaikan topik besar seperti tema bulan ini, yaitu menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Nah, saya sampaikan khotbah yang berbeda-beda sepanjang tadi pagi, siang, AOG adalah satu rangkaian. Saya sampaikan ibadah pagi tadi adalah yang terutama. Bagaimana kita bisa menjadi bait suci yang diurapi Tuhan kalau kita kehilangan yang terutama. Yang kedua, saya sampaikan bagaimana kita bisa mengalahkan, melampaui setiap masa lalu kita. Kalau kita nggak pernah bisa melewatkan itu, kalau kita nggak bisa mengalahkan itu, ada banyak hal yang akan kita ini tercuri, akan banyak hal yang hilang. Padahal Allah menunggu kita di depan dengan banyak sekali berkat pemakaian yang janji-janjinya. Ingat Tuhan menunggu kita di Kanaan kita, tanah-tanah perjanjian itu. Inginkan selalu jadi bait suci yang dipenuhi, dipakai sama Tuhan. Ibadah AOG, saya sampaikan bagaimana kita bisa menjadi bait suci yang diurapi Tuhan. Kalau kita sendiri nggak pernah mengalami kepenuhan. Kepenuhan dalam hal apa? Sederhana, sukacita. Banyak orang Kristen yang kelihatannya happy tapi dia nggak happy. Saya kasih tipsnya how to be happy. Kelihatannya klise. Tapi ada banyak poin yang saya jelaskan di sana. Ada banyak alasan kenapa orang nggak bisa bahagia. Kalau Anda pengen dengar, Anda bisa dengarkan di GMS Kalimantan, YouTube-nya ada ibadah AOG untuk Balikpapan di situ ya. Kemudian ibadah terakhir ini saya akan sampaikan at the end, di ujung nanti. Tuhan selalu janjikan setiap kita itu akan memasuki tanah-tanah perjanjian untuk masing-masing kita ini. Our promised land. Oke? So, jadi kita ayo perlu sama-sama menginginkan jadi bait suci Roh Kudus yang diurapi, dimulai dari kita. Tuhan atau dari sisi Tuhan selalu ingin janji-janji itu digenapi untuk anak-anaknya. Tapi dari sisi kita, jadilah siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Amin. Thank you untuk Pastor John and tim istri juga yang kasih saya dan istri tadi melayani di sini bersama-sama. Dan hari ini Pastor John Lee sama istri lagi melayani di GMS Samarinda di tempat kami melayani. Jadi pengen suatu saat ketika Pastor John ke sana, saya ada di sana. Ketika saya ke sini, Pastor John juga ada di sini, gitu ya. Karena gembala Anda juga sudah info, lain kali jangan sisipan lagi. Pengen bisa ketemu, gitu ya. Senang bisa melihat pertumbuhan Anda, keep growing. Ya, tetap bertumbuh ya. Oke, ibadah terakhir, kita sebentar lagi selesai. Kasihan Coach John Lee, masih ada ibadah satu lagi saya jam 6 sampai setengah 8. Saya tersanjung loh, kemarin Bu Reni, istri dari Coach John Lee, bilang, buat Samarinda aja ini Coach John akhirnya mau menerima 5 kali khotbah. Biasanya di kota-kota lain gak mau, akan minta dibagi AOG-nya atau apa yang gak mau. Di Samarinda dia bilang, gak apa-apa lah 5-5-nya gitu ya. Wah saya merasa terhormat sekali, bisa dilayani oleh gembala Anda ya. Oke, ibadah yang terakhir di sini ya. Bapak Ibu, banyak di antara kita itu dilatih untuk hidup dengan punya keinginan, punya mimpi, punya fokus, punya tujuan, punya goal. Oke, itu gak salah loh, itu baik. Dan harus malahan. Jadilah orang yang punya goal. Jadilah orang yang punya tujuan, jadilah orang yang punya planning atau rencana. Tetapi Anda harus tahu bahwa kita itu gak dipanggil hanya untuk mempunyai tujuan. Tapi untuk sampai kepada tujuan itu. It's totally different. Itu sangat berbeda Bapak Ibu. Dengan kita mempunyai goal, belum tentu kita akan mencapai goal. Dengan kita punya visi, belum tentu kita kerjakan bahkan menyelesaikan visi. Jadi jangan bangga dulu, jangan puas dulu
ketika Anda hidup dengan punya tujuan. Itu baik, tapi belum cukup. Kita perlu mencapai tujuan itu. Kita perlu mengalami goal itu. Kita perlu menikmati setiap visi, goal, tujuan, rencana yang sudah ada dan kita pegang hari ini. Ya, kita jangan berhenti di tengah jalan. Nah, iblis itu tidak pernah gentar atau tidak akan pernah buat orang Kristen kenapa-napa. Orang Kristen yang punya visi. Tapi iblis akan berusaha gagalkan orang Kristen yang mengerjakan visi. Beda. Ketika engkau mempunyai, posisimu tidak membahayakan apa-apa. Tapi ketika engkau mengerjakannya, posisimu akan semakin jauh dari kejahatan. Engkau akan semakin menjauhi hal-hal yang salah. Engkau akan semakin dekat pada tujuan-tujuan Tuhan. Dan disitulah engkau akan semakin jauh dari targetnya iblis. Makanya gereja yang cuma punya visi, good, baik, tetapi tidak cukup. Tapi gereja yang punya visi serta mengerjakannya dan bisa menyelesaikannya adalah gereja yang jadi goal kita sama-sama. Amin. Nah, ada 2 poin yang saya mau bahas. Kita nggak dipanggil hanya untuk mempunyai atau menerima, tapi juga mengerjakan. Yang pertama, tentang keselamatan. Anda tahu bahwa kita diselamatkan, ada titik di mana kita diselamatkan oleh Tuhan. Kapan? Saat kita bertobat. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke? Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada harapan bagi semua manusia untuk bisa diselamatkan. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ujung atau upah dosa adalah maut. Tapi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan kasih anaknya yang tunggal supaya kau dan aku diselamatkan. Pakai bahasa saya. Oke? Nah, akhirnya itu karunia Allah, itu kasih karunia Allah, itu anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Yang harusnya gak bisa, jadi bisa. Yang harusnya gak terima, jadi terima. Itu adalah titik kita bertobat. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di hidup saya. Disitulah kita bertobat, kita diselamatkan. Oke? Pada waktu Anda diselamatkan, Anda tidak dipanggil hanya untuk menerima keselamatan itu. Tapi Filipi 2 ayat 12 dengan jelas mengatakan, buka dengan saya ya. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Satu ayat ini aja kita baca sama-sama dengan suara terbaik. Amin. Filipi 2 ayat 12. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2 ayat 12 mengatakan dengan jelas. Keselamatan yang telah kita terima diminta untuk dikerjakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti kita tidak mendiamkan. Tidak cuma ditangkap, tidak cuma diterima. Tapi langkah selanjutnya yaitu dikerjakan. Saya kasih perumpamaan yang lebih jauh supaya Anda bisa lebih paham contoh-contohnya. Detik Anda bertobat, Anda diselamatkan. Saya mau tanya, pulang dari KKR itu atau ibadah itu, apakah langsung sifat, karakter Anda, watak kita semua langsung berubah? Enggak. Keselamatan betul sudah di tangan kita. Tetapi setiap hal yang sudah melekat di hidup kita tidak otomatis berubah. Itulah gunanya mengapa kita tetap mengerjakan keselamatan. Supaya hal-hal yang baik dari Tuhan melekat di hidup kita. Contoh, yang sifatnya dulu suka tipu jadi lebih jujur. Jadi baik. Jadi apa adanya sama Tuhan. Enggak bohong lagi. Yang dulunya ini suka marah jadi lebih baik. Jadi lebih sabar. Yang dulunya enggak bisa menahan emosi, bisa ada penguasaan dirinya.
Yang dulunya nggak ada kasih, di keluarganya ada praktek kasih. Dan itu tidak terjadi seketika atau semalam. Tujuan kita mengerjakan keselamatan kita adalah membuat pribadi Kristus itu semakin nyata di hidup kita. Amin. Mengalami perubahan. Makanya ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itulah mengapa kita gak boleh hanya cukup puas ketika sudah diselamatkan. Sudah dibaptis. Sudah melayani. Karena tolak ukur kita ikut Tuhan. Bukanlah itu semua. Sekalipun itu baik. Tapi hubungan. Ingat gak ada satu ayat di Alkitab yang Tuhan kasih perumpamaan. Ketika ada orang meninggal, kembali ke Tuhan. Kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan aku ngusir setan demi namamu loh. Aku melayani ini demi namamu loh. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu, hai engkau pembuat kejahatan. Lu kok bisa? Mereka melayani Tuhan pakai nama Tuhan, ngusir setan pakai nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak kenal. Karena gak ada hubungan. Anda bisa melayani Tuhan. Tapi ketika Anda gak punya hubungan, sebenarnya kita tidak pernah ada sebuah hubungan langsung dengan Dia. That's why Tuhan bilang, I don't know you. Aku gak kenal kamu. Mengerjakan keselamatan itu mutlak. Ingat gak ada perumpamaan yang lain? Ketika hamba terima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuannya kemudian pergi. Sekembali Tuan itu, dia mengharapkan apa? Apa yang dititipkan itu bisa berbuah. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 5, yang 1 ternyata tetap 1. Dan ketika yang 1 tetap 1 itu Tuhan bilang apa? Hai engkau hamba yang jahat. Loh kenapa? Karena dia tidak mengusahakan apa yang telah dia terima. Dia cuma pasif menerima keselamatan. Kekristenan itu gak pasif. Kekristenan itu Tuhan sudah kasih modal, tujuannya dikerjakan. Saya coba tanya. Kalau Anda mau kasih modal ke teman Anda, harapannya apa? 2 tahun, 3 tahun ke depan, teman Anda ini bisa lebih baik dari di dalam pekerjaannya. Uang 10 juta di tangan yang sudah ditaruh sebagai modal, harapannya dia bisa kelola, kembangkan. Begitu Anda tanya gimana sekarang? Puji Tuhan, thank you ya buat supportmu. Hari ini aku bisa ngalami omset puluhan juta setiap bulan. Berarti berkembang. Kenapa? Karena apa yang dia terima itu dikelola, dikerjakan. Dengan tetap. Bayangkan kalau dia cuma terima. Gak kemana-mana. Demikian juga dengan keselamatan. Gak boleh cuma diterima. Tapi dikerjakan. Amin. Kalimat berikutnya ngomong apa? Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ternyata mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu artinya gak boleh asal-asalan. Semua orang Kristen bisa mengerjakan keselamatan. Tapi kualitasnya kayak apa? Jangan targetkan yang standar atas keselamatanmu. Tapi kejarlah pertumbuhan yang berkualitas atas hidupmu. Gak boleh pakai kata yang penting. Yang penting kan ke gereja. Yang penting kan melayani. Yang penting kan udah ikut JG. Yang penting udah punya NIJ. Yang penting udah dibaptis. Yang penting udah terima bahasa roh. Gak boleh kita ikut Tuhan pakai kata yang penting. Sebab ketika itu keluar dari hidup kita. Berarti kita meletakkan kekristenan kita itu standarnya selalu di bawah. Yang penting kan hidup. Yang penting kan sekolah. Biasanya orang ngomong kayak gini. Ketika dia sudah melakukan sesuatu, dia puas dengan itu. Gak peduli kualitasnya kayak apa. No. Kita dipanggil untuk mengerjakan pertumbuhan yang berkualitas. Kegerejanya Anda ini baik, betul, setuju saya. Tapi pertumbuhan rohani Anda di hadapan Tuhan jauh lebih penting di hadapan Dia. Amin. Dan dikatakan kalimat berikutnya, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku gak hadir. Paulus bilang, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada aku maupun gak ada aku tetap kerjakan. Maksudnya gini loh, kekristenan bicara masalah integritas. Dipantau atau tidak, ditanyai atau tidak, dicek atau tidak, diperhatikan atau tidak.
kita punya tanggung jawab untuk bertumbuh. Sebab kekristenan itu adalah tanggung jawab pribadi. Jangan pasrahkan pada gereja. Sekalipun gereja akan membantu. Jangan kalau ada yang tanya, ada yang lihat, kita baru sungguh-sungguh. Enggak. Kekristenan itu adalah setiap saat sekalipun di tempat yang tidak ada yang cek, tidak ada yang pantau, tidak ada yang tanya. You are still the same. Maka saya punya komitmen berusaha sungguh-sungguh. Hamba Tuhan itu punya PR loh Bapak Ibu. Ketika kita di stage dan ketika kita turun stage, hidup kita gak boleh beda. Yang paling tahu siapa? Keluarga saya. Pengen tahu kehidupan hamba Tuhan sesungguhnya kayak apa? Tanya asisten rumah tangganya. Itu beneran ini. Wah melayani Tuhan. Tanya di rumah. Oh kalau marah sama pembantunya semua dibanting. Ngamuk. Dimarahin. Lempar sana, lempar sini. Kita punya kehidupan. Itu dipertanggungjawabkan. Ada gak ada yang lihat? Kita punya PR untuk tetap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi misalnya Pak John Lee gak tanya Anda, kondisi Anda. Gak ngelihat Anda di mana. Oh kita punya PR, kita bertanggungjawabkan sama Tuhan. Yang kedua, selain keselamatan, kita terima dan kita kerjakan. Yang kedua, adalah bicara tentang gereja dan orang Kristen di dalamnya. Gereja ini punya panggilan, jadi gereja yang berdampak, gereja yang menginjil, gereja menjadi pengaruh, memuridkan, sampai pengaruhnya dapat dirasakan oleh kota. Oke? Tapi kenapa? Ada gereja-gereja yang pada awalnya berdiri dengan baik, tapi setelah itu mengalami degradasi demi degradasi. Gak tajam. Visi yang di awal diterima, tiba-tiba cuma sekedar visi. Dia jadi gereja yang akhirnya membawa pengaruh lagi, berdampak lagi. Kenapa? Ada beberapa poin yang saya mau bahas di sini. Kenapa seperti bangsa Israel, mereka bisa masuk, mereka bisa keluar dari Mesir, tapi mereka gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa jadi gereja itu bisa memulai dengan baik, tapi mengapa gak bisa menjalani bahkan mengakhiri dengan baik? Kita belajar sama-sama ya. Kenapa kok Israel itu, kita belajar dari contoh Israel, kenapa Israel itu gak menerima promised land-nya. Yang pertama, prinsip yang pertama. Karena mereka merasa sudah selesai. Mereka cepat puas. Keluaran 3 ayat 17. Keluaran pasal yang ketiga ayat 17. Oke. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu, apa? Keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan dan seterusnya. Anda coba perhatikan. Rencana Tuhan apa? Tetap ditayangkan ya, boleh ya. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu. Yang pertama, keluar dari Mesir. Gak selesai di situ loh. Tuhan lanjutkan apa? Dan menuju. Jadi setelah keluar dari Mesir, ada tujuan berikutnya. Oke? Masalahnya di sini. Israel sudah puas ketika keluar dari Mesir. Mereka lupa bahwa ada tujuan berikutnya, yaitu tanah yang dijanjikan. Loh, efeknya apa sih Pak kalau kita lupa? Kan tinggal Tuhan ingetin. Tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Israel pengen keluar dari Mesir, Tuhan jawab. Tapi begitu mereka merasa kelegaan terjadi, setelah dibebaskan dari perbudakan, mata mereka tidak melihat sampai Kanaan. Mereka puas di situ. Dan orang yang puas biasanya tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak lagi jaga hidupnya. Dulu pada waktu butuh sesuatu, doa, puasa, jaga hidup, sungguh-sungguh. Begitu udah dijawab, dia puas di situ. Hidupnya lebih longgar. Gak fokus lagi. Cepat puas. Gereja atau orang Kristen sudah ada, punya saudara seiman, tergabung di CG, melayani, udah dibaptis, dipenuhi baptisan Roh Kudus.
Seakan-akan cukup. Udah, apalagi Pak? Saya sudah bertumbuh, saya jadi anggota di JG, udah dibaptis nih, baptisan Roh Kudus juga Pak. MSU sudah ikut, 2 sudah ikut, melayani sudah Pak. CGD 1-2 aman. Apalagi? Anda harus tahu bahwa ketika Anda itu bertumbuh, ada sebuah panggilan untuk selanjutnya Anda memuridkan. Anda dipakai. Sebab gereja bukan hanya ditujukan untuk maintenance, tapi movement. Bayangin ya, kalau gereja hanya ngumpulin jemaat, kemudian cuma dijaga. Tanpa jemaat tahu, aku di sini bisa berfungsi untuk apa bagi Tuhan. Gereja itu akan mengalami pelan-pelan tapi pasti degradasi. Karena segala kemampuan yang baik di hidup jemaat itu tidak pernah disalurkan untuk dipakai sama Tuhan. Gak tahu ternyata setelah diselamatkan, dipulihkan, bertumbuh, ada Kanaan yang menunggu. Gereja harus tahu bahwa Tuhan belum selesai. Kenapa GMS itu ada sebuah slogan, apa? We are on the way. Bukan. We are on the move. Apa maksudnya? Kita terus bergerak. Yang artinya, kita tidak boleh puas di titik tertentu. Bukan ambisi. Tapi selama Tuhan masih mengerjakan dan belum memanggil kita, kita pun gak boleh selesai. Kalau Allah masih bekerja, apa haknya kita berhenti dari mengerjakan pekerjaan Tuhan? Coba mengapa? Gereja ini bergerak, gereja ini bertumbuh. Ini bukan kekuatan manusia Bapak Ibu. Kalau Anda tahu ya, banyak kasih karunia Allah yang diterima oleh GMS. Kenapa tahu nggak? Karena GMS selalu pengen mengerjakan lagi, dan lagi. Karena kita serius itulah Tuhan sertai dengan penyertaan dan penyediaannya. Amin. Saya sedikit cerita dulu ya. Saya bukan membanggakan sama Rinda. Ini di luar konteks jemaat. Tapi saya mau info Anda. Saya juga terima ini sebagai kasih karunia dan kemenangan. Yang kemenangan kita adalah kemenangan bersama kok. Ya. Beberapa tahun yang lalu kami itu mencari tempat untuk pindah dari tempat ibadah yang sekarang ini. Ketemulah satu bangunan, kita urus izinnya goal. Tiba-tiba detik kita sudah mau deal. Dari kantor pusat bilang, coba cari tanah. Kita coba sewa tanah, ketemu tempatnya, semua izin keluar, goal. Dia mau deal. Bukan tempat ini kayaknya. Cari tempat lagi. Saya bingung Bapak Ibu. Ya apa ini, ketunda terus, mungkin Pak Yogas tahu. Karena sempat datang ke sana beberapa kali untuk support kita, lihat tempatnya. Sampai suatu titik tiba-tiba, saya didatangi satu orang, bilang gini, Pak, mana tanah buat GMS? Oh saya tunjukkan, tempat ini sama tempat ini ada beberapa pilihan. Oke, yang Bapak dan tim Surabaya sudah paling serk yang mana? Oh, kalau secara tempat, tim Surabaya mempertimbangkan yang ini Pak. Karena gini alasannya ini semuanya dari sisi lokasi supaya nggak banjir dan lain sebagainya. Udah tau lah, Samarinda dulu terkenal dengan isu itu. Banjir di mana-mana. Tapi tenang, sekarang sudah mulai lebih baik. Oke, nggak tahu ini sungguhan fakta atau membagikan diri sendiri. Sungguhan. Oke, nah sesampai di tanah itu, Bapak itu tanya sama saya. Bapak butuh tanah berapa banyak? Ini ada 2 kapling Pak, 6.000 dan 4.000. 6.000 dan 4.000. Saya bilang gini, alah 4.000 aja udah kebesaran, saya bilang kayak gitu. Saya nggak tahu arah pembicaraannya kemana. Terus dia bilang gini, gitu ya. Yaudahlah, semuanya ya. 10.000 aja sekalian ya. Kita akan siapkan buat GMS. Saya nggak berani terima. Saya bilang dong sama kantor pusat. Ternyata orang ini sudah koordinasi sama pusat. Tiba-tiba dia punya hati buat Samarinda dan pengen support gereja ini. Oke? Terus, belum selesai toh. Dia akhirnya buat itu, semua disiapkan.
Dan sampai satu titik dia bilang bahwa kami akan bangunkan juga ya. Tapi nanti saya izinkan kok Samarinda akan ambil bagian. Saya akan bangunkan sampai abu-abu. Semua struktur, semua bangunannya. Nanti finishingnya biar gereja lokal ini akan ambil bagiannya. Bapak Ibu, kenapa ada penyediaan yang begitu besar? Saya gak pernah minta-minta. Saya gak pernah sounding-sounding. Saya percaya itu murni hati Tuhan. Ketika kita mau mengerjakan bagian kita, Allah yang akan mengerjakan bagiannya. Ketika kita mau dan kita gak berhenti, Tuhan lihat kita ini adalah seseorang atau gereja atau jemaat, kumpulan orang yang tidak puas, tapi tetap mau berjalan dengan Tuhan. Dia Allah yang gak akan tinggal diam untuk anak-anaknya yang seperti ini. Ketika ada visi selalu ada provisi. Ketika ada visi selalu ada penyediaan untuk visi itu. Modal saya sama istri ke Kalimantan itu cuman ini. Kami dibanding ke Kalimantan itu kami nggak ada keluarga, bingung harus ketemu siapa. Mulai dari mana? Saya cuma bilang sama istri, udah sepakatlah kalau ini visi Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan kasih penyediaan untuk kita ketemu sama siapa. Siapa yang kita akan gembalakan, orang pertama yang akan kita muridkan siapa, pasti Tuhan akan temukan. Gak usah bingung, ini visi Tuhan kok. Bapak Ibu, hal yang sama. Ketika kita gak cepat puas, maka Tuhan akan menyatakan penyertaannya. Oke? Kedua, kenapa Israel gagal masuk tanah Kanaannya? Kenapa dia gak bisa masuk mengalami visi Promised Land itu? Karena gak fokus. Yang pertama cepat puas, yang kedua gak fokus. Gak fokusnya di mana? Coba buka 1 Korintus 9 sebagai contoh ya. 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya di sini adalah kalau kita mau melakukan sesuatu harus ada tujuan. Kalau dia bilang aku pukul itu ada fokusnya, ada tujuannya. Kalau aku berlari itu juga ada tujuannya. Kalau kita mau sampai kepada tempat yang ditujukan, fokus. Jangan kesedot untuk hal-hal yang tidak perlu. Contoh, di dalam hidup ini pasti ada masalah yang bisa mewarnai perjalanan kita. Setuju? Masalah itu harus diselesaikan, jangan lari dari masalah, betul? Tapi ketika Anda menyelesaikan masalah itu, bukan berarti semua elemen di hidup keluarga Anda harus off. Misal nih, ada masalah keluarga misalnya. Ya udahlah, anak-anak gak usah sekolah, kita gak usah kerja, cuma fokus untuk mengerjakan ini, berdoa minta mujizat Tuhan. Enggak gitu kan? Semua tetap jalan, sambil kita menyelesaikan masalahnya. Semua tetap bergerak, sambil kita cari solusi untuk masalah ini. Jangan sampai kita kesedot untuk sesuatu yang bukan tujuan akhir. Sekalipun masalah itu tetap harus diselesaikan. Amin. Kita gak perlu pause semuanya. Nah, Israel kenapa gagal? Dia kesedot di situ. Di mana dia berhenti bertengkar, kesedot hatinya, masalahnya, pikirannya di setiap masalah yang dia alami. Perkara minum, makan, semua diributkan. Mereka gak fokus bahwa di depan itu masih ada tujuan yang mereka perlu berpikir lebih. Bagaimana bisa masuk ke sana. Banyak orang gak ngalami janji Tuhan. Karena mereka habis waktu, tenaga, habis pikiran kepada hal-hal yang gak perlu. Tersedot untuk hal yang tidak semestinya. Amin. Emosi Anda habis karena Anda marah sama siapa. Padahal Anda butuh tenaga, pikiran yang fresh untuk menghadapi pekerjaan Anda. Jangan teralihkan. Iblis kalau nggak bisa jatuhkan Anda melalui dosa, dia akan jatuhkan Anda melalui fokus. Anda dibuat mengalami distraction yang begitu hebat, sehingga Anda ke distract, harusnya lihat depan, Anda selalu lihat samping.
Dan Anda gak akan pernah sampai ke depan. Karena Anda selalu fokus untuk ngurus yang samping. Hati-hati. Karena fokus itu membuat kita akan sampai kepada tujuan. Oke? Yang ketiga. Kenapa Israel gak masuk tanah Kanaannya? Karena Israel punya kecenderungan cepat beralih hati. Keluaran 32 ayat 1. Keluaran 32 ayat yang ke-1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami gak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bapak Ibu, ada hal-hal yang kadang kita itu harus menunggu. Gak tahu ada kepastiannya kapan. Kalau udah di masa-masa kayak gitu, jangan langsung cepat beralih hati kemudian cari alternatif. Ingat, kita ikut Tuhan bukan karena kita bisa dapat apa. Karena kita ikut Tuhan itu melihat dia sebagai pribadi yang kita cinta. Bayangin ya, kalau Anda punya teman Anda pengen dekat sama Anda hanya karena Anda punya sesuatu. Gak enak punya teman kayak gini. Sebaliknya, Anda jangan jadi teman yang kayak gitu. Aku mau dekat sama itu karena dia punya ini. Oh gak boleh. Kalau kita mau dekat dan berteman dengan seseorang, bertemanlah karena memang dianya, orangnya. Bukan dia punya apa, atau dia bisa melakukan apa buat kita. Sama dalam hal ikut Tuhan. Kenapa orang Israel cepat beralih hati? Karena dasar mereka ikut Tuhan, aku dapat apa? Begitu gak dapat, begitu nunggu, belum ada kepastian. Cobalah yang lain lah, siapa tahu ini lebih pasti. Itu loh. Karena kita gak fokus sama pribadinya. Fokus sama apa yang kita terima. Jadi orang Kristen dari waktu ke waktu harus semakin dimurnikan. Oke? Motivasi awal kita ikut Tuhan boleh macam-macam. Tapi sering berjalannya waktu, semakin murni. Cuman engkau, hanya engkau Tuhan. Tuhan saja cukup buat aku. Sehingga ketika belum ada jawaban, masa-masa penantian, Anda tahu, kalau belum ada jawaban, belum tentu, itu tidak berarti tidak ada jawaban. Aku belum bisa melihat, bukan berarti aku gak akan melihat. Punyai prinsip yang benar, Tuhan tidak tinggal diam. Contoh, saya mau tanya, di ruangan ini gak kelihatan satu yang namanya gelombang radio. Tapi apakah betul tidak ada gelombang radio di ruangan ini? Ada. Nggak kita lihat, nggak kita rasa, bukan berarti nggak ada. Masa-masa penantian yang kadang kita bingung, tidak boleh menjadikan kita cepat beralih hati hanya karena pengen dapat jawaban. Jawaban bukan segalanya, Tuhan segalanya. Buat apa kita dapat jawaban, tapi kehilangan yang utama, yaitu Tuhan. Mending saya nggak dapat jawaban, tapi tetap saya berjalan sama Tuhan. Loh gitu, karena Tuhanlah jawaban saya. Amin. Saya pernah gak dapat jawaban. Kenapa papa saya meninggal? Di usia yang masih muda. Saya bertanya-tanya untuk itu. Kenapa papa saya sakit? Keuangan keluarga kami semua hancur porak-poranda. Why? Saya bilang sama Tuhan, saya gak siap Tuhan. Tapi ketika itu diizinkan. Dan saya gak dapat jawabannya. Saya sudah tahu jawabannya satu ini. Tuhanku itu jawabanku. Saya berjalan dengan Tuhan. Sampai hari ini. Tuhan sertai kehidupan saya. Amin. Jangan cepat beralih hati. Yang keempat. Kenapa bangsa Israel gak sampai Kanaannya? Karena Israel tidak jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Ini ayat terkenal sekali. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti jaganya pun harus dengan hati-hati. Gak boleh
asal. Contoh, kalau Anda punya anak kecil, Anda pilih babysitter, Anda akan pilih yang hati-hati, yang gak asal-asalan. Kriterianya Anda akan waspada sekali, orang yang gak teledor, orang yang gak sembarangan, Anda akan perhatikan. Sama, hati itu perlu dijaga dengan sangat hati-hati. Why? Karena hati kita itu sifatnya fragile. Gampang pecah. Gampang luka. Makanya harus dijaga. Dan dengan sangat waspada. Kayak Anda kalau bawa sesuatu yang gampang pecah. Anda kan bawanya hati-hati. Gak mau lecet. Dan lain sebagainya. Hati kita tuh sumber dari semua. Sumber dari pikiran. Sumber dari cara pandang. Sumber dari yang kita dengar. Kenapa? Gini loh. Misal nih, Anda diizinkan mengalami sesuatu yang tidak baik. Nggak sesuai dengan keinginan Anda. Oke? Kecewa dong, marah dong, ada reaksi kayak nggak enak. Gitu ya. Tapi ketika Anda punya hati yang benar, hati yang Anda jaga, Anda akan bisa melihat kondisi yang nggak enak itu dengan kacamata yang benar, sehingga melahirkan respon yang benar. Kok bisa? Contoh, suatu ketika, saya itu ketemu sama seseorang di mall. Oke. Saya nggak tahu persis orang ini. Dan saya tahu bahwa orang itu di mall juga dari orang lain. Loh, maksudnya saya jelaskan. Misal nih, saya lihat Dewi. Belakangnya Dewi dengan bapak siapa? Freddy. Oke, Freddy. Saya katakan ke mall ya. Saya lihat Freddy. Saya lambai-lambaikan tangan. Saya fokusnya ke sana karena kru mau Dewi di depannya. Sehingga saya nggak perhatikan. Kayak lensa. Kalau Anda fokusnya ke belakang, yang depan buram. Oke? Kita nggak fokus ke situ. Dan itu cuma seketika. Saya cuma hai, saya langsung ke tempat yang lain. Oke kan? Tiba-tiba leader saya telepon. An, kamu kenapa dengan si A? Hah? Kenapa? Emangnya kenapa? Nggak ada apa-apa? Loh, dia ini barusan telepon. Dia gak mau ke gereja lagi. Gak mau tuan-tuanan lagi. Loh, penyebabnya apa? Karena kecewa sama keuangan tuh. Saya salah apa ya? Katanya itu pemimpin sombong sekali. Ke mall deket aja gini gak nyapa. Terus saya tanya, loh kapan ya ketemu? Nanti kamu siang ke mall? Iya. Ke mall ini? Iya. Ke tempat ini? Iya. Betul semua. Loh dia ada di situ. Loh aku gak lihat. Kemudian saya tanya, yang ada di situ siapa aja yang misalnya dia cerita. Oh ya dia cerita, ada Freddy di situ, misalnya gitu. Oke saya tanya Freddy, Fred, pada waktu aku nyapa kamu, ada jemaat yang lain tak? Loh ada kok, siapa? Loh si Dewi ada di depanku. Astaga, aku gak ngeliat loh. Saya gitu, waduh. Saya berusaha kontak gitu, dia sudah gak mau dijelaskan misalnya kayak gitu. Marah, percuma lah gini. Kok bisa hanya perkara gak disapa, orang bisa ngambek gak mau ke gereja, bahkan gak mau kenal Tuhan. Kenapa? Karena hatinya itu gak dijaga. Begitu kena sedikit tik, fragile, retak, pecah, gores dan lain sebagainya. Itulah kenapa ayat ini bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaganya hati-hati. Beberapa orang Israel pahit sama Musa. Bahkan kakaknya perempuan dan kakak laki-lakinya kepahitan atau kecewa sama Musa. Tuhan yang marah sama mereka. Ada pemimpin-pemimpin lain yang kecewa sama Musa. Korah, Datan dan Abiram. Kecewa lagi. Padahal perkara sederhana. Kenapa ada orang yang begitu gampang luka? Karena hatinya gak dijaga. Kenapa banyak orang salah paham? Karena cara pandangnya salah. Kenapa cara pandangnya salah? Karena hatinya salah. Ketika hatinya salah, cara pandangnya salah, responnya salah. Satu orang bisa punya masalah yang lebih besar, tapi dia bisa punya cara pandang yang benar tentang masalahnya. Tapi satu orang punya masalah yang lebih sederhana, tapi dia punya cara pandang yang salah. Dia berakhir dengan kepahitan. Karena hati itu gak dijaga. Hati-hati loh masalah hati. Gak terlihat,
tapi itu sumber. Dan Tuhan bilang apa? Kayak dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika ini luka, yang keluar semua itu luka. Makanya kalau ada orang yang kalau ngomong selalu pahit, selalu pedes, selalu ngomongnya itu menyakitkan orang lain. Hatinya pasti mengalami sakit. Gak akan jauh dari itu. From the inside out. Dari dalam keluar. Kalau ngomongnya selalu sinis, sarkas, nyindir dan sebagainya. Hatinya masih ada luka. Orang kayak gitu jangan dimusuhin. Tapi bantu dan layani. Kan ada sesuatu yang butuh untuk disembuhkan. Ya, Israel gagal masuk, simpel loh, hati. Yang terakhir, kenapa Israel itu gagal masuk tanah Kanaan? Karena mereka memperkarakan hal-hal yang tidak perlu. Filipi 4 ayat 8. Dengan ini saya akan selesai ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pilih-pilihlah apa yang akan dan perlu kita urusi. Punyailah saring dan filter dalam hidup ini. Tidak semua perlu kita pikirkan, kita kerjakan, dan kita dengarkan. Saya sampaikan tuh di ibadah keberapa ya? Kedua kayaknya. Kenapa banyak orang Kristen itu merasa hidupnya berat? Karena nyimpan sampah. Sampah itu apa? Contoh, katanya orang Kristen gak boleh balas pak. Ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ya kan? Gak boleh balas. Tapi salahnya mereka tidak lanjut. Tanya terus gimana? Ya udah berarti diterima aja pak. No. Tuhan tidak pernah memanggil kita jadi samsansak. Dipukul terus kemudian diterima. Bagaimana kita menghadapi ketika kita gak boleh balas? Release. Lepaskan. Orang ketika maki Anda, fitnah Anda, marah sama Anda, kecewa sama Anda. Itu kan kayak sampah. Yang diberikan kepada Anda. Anda gak boleh balas tapi Anda terima. Semua sampah Anda simpan. Gak apa-apa sudah biarinlah, diemin aja lah. Anda simpan. Kelihatannya Anda gak membalas, Anda tidak berbuat salah. Tapi Anda simpan semuanya, Anda pahit, Anda kecewa. Itu jadi blunder di sini, jadi masalah, jadi busuk. Orang kayak gini selain hidupnya berat, karena bawa sampah kemana-mana, hidupnya juga tidak pernah kemana-mana, alias stuck atau berhenti. Kenapa? Karena dia tidak lagi bisa peka terhadap apa yang Tuhan mau. Kok bisa gak peka? Coba bayangin ya, orang simpan sampah, oke? Baunya busuk gak? Busuk ya? Ketika ada makanan yang enak disajikan, ada parfum yang wangi disemprotkan, dia tidak bisa mencium bau yang lain. Karena hidupnya sudah dikuasai oleh bau busuk. Oleh sampah yang dia bawa. Oke? Demikianlah ketika kita dalam hidup ini suka memperkarakan hal-hal yang gak perlu. Punyailah sebuah sikap yang let go. Gampang. Kok Philip selalu bilang pakai bahasa Jawa, ya wis lah. Udah biarin aja. Gak apa-apa. Itu powerful loh. Anda harus tahu. Kita mesti sibuk untuk apa? Jangan sibuk untuk ngurusnya gak perlu. Sayang tenaga Anda. Sayang pikiran Anda. Sayang waktu Anda. Ngerti ya? Jangan mau. Israel harusnya bisa memikirkan strategi bagaimana bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa mikirin gak ada makanan, gak dapat daging, airnya pahit, semua dia gerutuin. Dia kecewa, dia marah, dia maki ini, dan lain sebagainya. Memperkarakan hal-hal yang tidak perlu. Banyak-banyak di antara kita, tenaga kita habis, waktu kita habis hanya untuk marah terhadap sesuatu yang gak perlu. Ketika kita datang untuk anak kita, udah habis. Gak ada waktu lagi, gak ada tenaga lagi. Sudah ya papa capek. Akhirnya imbasnya anak. Imbasnya istri. Imbasnya pelayanan. Karena kita mengeluarkan semua energi kita kepada hal yang salah. Israel capek di tengah jalan. Karena dia salah apa yang harus dia urusi.
Pilih-pilih Bapak Ibu. Tidak semua kita perlu lakukan. Kita perlu pikirin. Celakanya, apa yang salah itu, tapi terus kita hidupi. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan bahayanya, kita tidak lagi merasa bahwa itu salah. Nah itu lebih bahaya. Saya minta tim PAW boleh maju ke depan. Saya ulang. Apa yang salah, kita terus lakukan. Lama-lama jadi kebiasaan. Akhirnya kita merasa bahwa itu bukan lagi kesalahan. Mengapa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk? Mereka itu bebal. Kenapa? Tahu nggak? Karena mic-nya jatuh. Enggak ya, bercanda ya. Oke, saya ulang. Kenapa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk? Bebal? Karena mereka terus mengulangi kesalahan yang sama. Lama-lama, dia nggak merasa itu salah. Orang kalau sudah berkubang pada sampah, lama-lama dia nggak pernah merasa bahwa dirinya bau. Karena sudah bersatu dengan sampah. Ngerti maksud saya? Hati-hati. Itulah kenapa kita perlu komunitas, kita perlu gereja. Kita perlu cermin untuk membantu melihat, menolong kita. Melihat bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Sebab kita tidak pernah bisa menilai diri kita sendiri dengan objektif. Anda akan selalu merasa benar dari sisi Anda. Kita butuh orang lain. Kita butuh komunitas orang yang jujur. Sekalipun menyakitkan ya, dikoreksi itu gak enak, betul gak? Siapa yang suka dikoreksi di sini? Gak ada. Siapa yang suka dipuji? Gak ada. Siapa yang gak tahu pertanyaan saya? Banyak. Kebanyakan orang tuh suka dipuji. Happy wah, diapresiasi. Tapi gak banyak orang suka dikoreksi. Padahal koreksi itu adalah bentuk cinta, bentuk kasih, bentuk menolong kita. Supaya kita jadi lebih baik. Amin. Terakhir, Allah memanggil kita bukan hanya untuk keluar dari Mesir, tapi untuk masuk Kanaan. Ada tujuan berikutnya yang belum selesai. Sama, Tuhan panggil Anda dan saya tidak hanya jadi orang Kristen yang diselamatkan. Tapi jadilah bait-bait suci Roh Kudus yang diurapi dan dipakai Tuhan. Kalau kita dulu ditolong orang, kini giliran kita untuk menolong orang lain. Kalau kita dulu didoakan orang, kini giliran kita untuk mendoakan orang lain. Kalau kita dulu dilayani, diselamatkan pernikahannya, anak-anak kita oleh orang lain yang tulus mengasihi kita. This is our time. Ini adalah waktu kita juga untuk melanjutkan dan menolong orang lain. Jadilah gereja yang berfungsi. Jadilah gereja yang berdampak. Jadilah gereja yang membawa pengaruh. Amin. Saya undang berdiri sama.